Udah live. Iya, udah Tadi live. banyak enjoy ya. Iya. That's okay. Welcome back. Kenapa? Welcome back. Halo semuanya. Nah ini udah kelihatan belum nih? Jadi miring-miring gini. Gak apa-apa ya miring-miring gini. Apa-apa begini. Coba. Gini. Gak kelihatan ya. Gak kelihatan gini ya. Maaf semuanya. Untung kita tetanggaan loh. Kalau tetanggaan nggak nyampe nih gitu ya. Aduh, welcome back semuanya sambil nunggu yang lain dulu ya. Tadi udah banyak loh ya sebenarnya yang ngumpul ya. Banyak ya. Ya udah banyak, udah 200-an lebih gitu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah ngumpul bareng-bareng. Betul. Tadi begini aja. Makanya. Untuk rumahnya deket ya. Rumahnya deket gitu ya. Oke, kalau gitu mari kita mulai sesi ngobrol bareng Meal and Friends sama Coach John hari ini yang datang untuk bisa memberkati kita. Oke, kita doa dulu ya semuanya buat teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. He's my best friend gitu ya. Kalau Coach John dikenal sebagai seorang konselor keluarga dan juga seorang volunteer di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Coach John tinggal di Surabaya ya? Surabaya. Lahir di Surabaya. Yep. Besar di mana? Besar di Vancouver, Kanada. Besar di Vancouver, Kanada gitu ya. Tapi saya percaya ini jadi berkat kalau kita bisa ngumpul hari ini sama Coach John gitu ya. Oke, kita doa dulu ya bareng-bareng ya. Biar jadi berkat nih hari ini gitu ya. Oke, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh kumpul di tempat ini. Kami tahu kuasa-Mu besar ya Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa Kau pakai kami hari ini untuk bisa jadi berkat buat teman-teman yang hari ini mungkin butuh jawaban dalam kehidupan mereka. Pakai kami berdua ya Tuhan untuk khususnya Coach John yang akan sharing dari firman Tuhan dan juga dari apa yang dia mengerti, pahami. Tapi terlebih lagi ya Tuhan, kami berdoa dia bisa sharing apa yang dari isi hati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ini sebentar ya. Nah, hari ini kita mau ngomong topik yang sangat-sangat spesial gitu ya. Topiknya judulnya Overcoming Fear and Anxiety. Karena kita tahu belakangan ini, hari-hari ini banyak yang ketidakjelasan gitu ya. Banyak hal yang nggak menentu, kita nggak bisa lihat boro-boro jauh ke depan gitu ya. Untuk minggu depan aja mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang khawatir dan juga bahkan takut gitu ya. Nah, mungkin hari ini kita bahas, saya serahkan kepada Coach John kalau apa sih itu takut gitu ya. Apa sih takut itu, apa sih pengaruhnya dalam kehidupan kita, dan bagaimana caranya kita bisa keluar mengatasi rasa takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Oke ya. Nah, mungkin pakai ini nih. Nah, ini mic ya. Oke, shalom teman-teman. Saya senang sekali bisa bergabung. Maaf tadi agak sedikit ada kesalahan teknis. Ada yang bilang katanya saya ngerjain komil, itu setengahnya benar. Karena memang itu kesukaan saya. Oke, kita bicara tentang fear and anxiety. Jadi bicara tentang takut dan khawatir. Ya. Khawatir itu sedang dialami oleh banyak orang. Beberapa hari ini saya dapat, setelah saya post bahwa kita akan melakukan live Instagram live ini, ada orang-orang yang juga komentar di direct message. Mereka mengatakan bahwa itu yang memang lagi dialami. Dan memang hari-hari ini dengan begitu banyak segala sesuatu yang tidak menentu, maka muncullah banyak rasa takut dan khawatir gitu. Saya berdoa supaya setiap Anda yang melihat Insta Live ini juga hari ini bisa diberkati. Kita belajar sedikit ya. Kita belajar sedikit tentang takut dan khawatir. Ada satu orang bernama John MacArthur. John MacArthur itu dia mengatakan begini, worry is the failure to understand divine priority. Jadi khawatir itu adalah sebuah kegagalan untuk memahami prioritas ilahi. Lalu dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa your divine priority is to understand your divine purpose. Prioritas ilahi Anda adalah untuk mengerti tujuan ilahi Anda di dalam kehidupan ini. Lalu dia mengatakan lagi bahwa if He has given you that purpose, kalau Tuhan telah memberi kepada kita tujuan tersebut, He will sustain you. Dia akan memelihara engkau.
Lalu pertanyaannya adalah, lalu mengapa khawatir? Gitu. Kalau kita bisa mengerti bahwa kita ada di dunia ini untuk sebuah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, dan kalau Dia yang memberikan kepada kita tujuan tersebut, maka Dia pasti akan memelihara kita tiba di tujuan. Ya, seperti halnya kita melihat di Alkitab, banyak sekali Rasul Paulus dan semua mereka mempunyai tujuan, tetapi di pertengahan perjalanan mereka banyak sekali halangan dan lain-lain rintangan. Itu memang benar, karena Alkitab berkata, in this life you will have trouble, katanya. Di dalam kehidupan ini engkau akan ada masalah. Tetapi Rasul Paulus bisa menemukan suatu kunci. Dia mengatakan bahwa di dalam segala hal aku belajar untuk puas, katanya ya. In everything I learn to be content, katanya. Jadi hari ini kita belajar sedikit. Nah, bicara tentang khawatir dan takut, itu dialami oleh banyak orang, meskipun anehnya statistik menunjukkan bahwa lebih daripada 90% kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Berapa persen? Lebih dari 90 katanya. Oh, wow. Okay. Ya. Dan apakah itu benar ya, coba kita pikir. Kalau kita lihat ke belakang, kekhawatiran kita ada sekian banyak, ada berapa yang sebetulnya terjadi ya. Kita bisa lihat. Oke, overcoming fear and depression ya, atau fear and anxiety. Saya simpulkan begini. Masalah apapun yang kita temukan dalam hidup ini, saya mendengarkan cukup banyak masalah. Semua masalah itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori. Oke? Memang akar daripada masalah tersebut tentunya yang paling besar adalah dosa. Tetapi kalau kita kategorikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah insecurity, lalu yang kedua adalah inferiority. Kalau hari-hari ini yang kita alami dengan semua wabah yang sedang berlangsung ini dan semua ketidakpastian ini, lebih banyak hubungannya dengan yang pertama, yaitu insecurity, rasa tidak aman kita yang terlanggar ya. Karena kita tidak jelas nanti ke depannya bagaimana, kapan ini akan selesai, bagaimana dengan pekerjaan dan segala macam ya. Jadi lebih ke insecurity. Tapi apapun itu, baik itu insecurity maupun inferiority, dua-duanya mempunyai suatu antidot atau mempunyai suatu obat. Obatnya adalah saya selalu kembali ke gospel, ke Injil. Jadi teman-teman coba dibedakan begini. Saya punya dua pilihan untuk menjelaskan ini. Satu adalah saya menjelaskan dari sisi psikologi, katakan begitu. Lalu satunya lagi adalah kalau kita melihat dari sisi ini ya, Alkitab. Oke? Jadi ada dua bagian itu begini, kita bisa melihat sesuatu dari reasoning atau moral reasoning. Itu beda. Kalau kita lihat sedikit aja, saya cepat aja background-nya. Kalau dulu itu di Eropa, kebanyakan mereka keluar namanya reasoning. Jadi semua harus reasonable. Tetapi bagi mereka yang pada waktu itu di Inggris dan menyebarnya pergi ke Amerika, mereka berpegang kepada moral reasoning. Itu agak beda sedikit. Jadi saya bisa menjelaskan kepada Anda dari sisi psikologi, nanti yang ujung-ujungnya obatnya adalah positive thinking. Tetapi kalau saya coba menjelaskan sedikit lebih dalam, tentu ada unsur psikologinya atau behavior, human behaviornya. Namun dasarnya adalah kita kembali ke gospel. Jadi apapun problem kita, baik itu insecurity maupun inferiority, itu kita mempunyai obat yang pasti, yaitu gospel ya. Gospel itu Injil. Apa yang dimaksud dengan Injil? Kenapa Injil bisa menyelesaikan semua masalah kita? Begini, kalau bicara tentang insecurity, kita punya rasa tidak aman ya. Gospel itu dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa memang dari awal kita ini seharusnya nggak sanggup. Kalau kita sanggup, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya. Oleh karena kita tidak sanggup, maka si juru selamat itu harus turun ke dunia, mati di kayu salib, menggantikan tempat kita. Jadi itu menunjukkan bahwa gospel itu jelas. Dia yang melakukan buat kita. Itu ya. Tentu kita juga melakukan bagian kita, tapi intinya gospel menghilangkan rasa tidak aman kita. Lalu inferiority juga bicara tentang gambar diri kita. Banyak sekali pertanyaan masuk, kalau gambar diri saya ini jelek bagaimana, kalau saya tidak pede gimana. Itu juga menunjukkan bahwa istri saya pernah berkata begini, bagus dia bilang, bahwa nilai kita itu tidak berdasarkan apa kata orang tentang diri kita. Betul, setuju. Tetapi nilai kita itu berdasarkan
identitas ya, lebih tepatnya maaf. Identitas kita itu tidak berdasarkan apa kata orang tentang kita, tetapi identitas kita itu berdasarkan nilai kita di hadapan Allah. Maksudnya, gospel itu Injil menunjukkan bahwa ada yang rela mati buat Anda dan saya. Oke, itu membuat Anda apapun kata orang, apapun kata diri sendiri sebetulnya, salib itu menunjukkan bahwa kita sangat amat berarti. Jadi bagi Anda yang menonton ini, ketahuilah bahwa Anda sangat berarti. Tuhan itu mati buat Anda, buat saya. Dia mencintaimu. Engkau sangat berarti buat dia ya. Jadi gospel itu jelas. Oke, sekarang kita bicara tentang rasa takut ya. Fear and anxiety. Sumbernya. Biasanya gimana sih sumbernya itu? Datang dari mana kalau rasa takut itu ya? Rasa takut itu biasanya kalau kita menginginkan sesuatu dan sesuatu hal tersebut tidak terjadi sesuai atau secepat yang kita inginkan. Jadi kita punya harapan nih. Kita punya harapan bahwa semua virus corona ini berakhir dalam waktu katakan 14 hari begitu. Itu harapan atau ekspektasi sebetulnya. Harapan sih baik. Tapi ekspektasi kita begitu. Nah pada waktu ekspektasi itu tidak terjadi atau belum terjadi secepat atau sesuai yang kita inginkan, maka biasanya muncul rasa takut atau rasa khawatir. Bisa muncul begitu. Takut dari keadaan ekonomi ini juga. Tentu. Gitu ya. Jadi ekspektasinya ini kan dengan keadaan ekonomi seharusnya kita dapat income sekian dan juga untuk ini, tapi kita nggak dapat, itu juga menimbulkan rasa takut. Pastinya begitu ya, karena tidak sesuai ekspektasi kan. Kita punya ekspektasi bulan depan kita make money berapa, tapi ternyata terhambat gitu. Bisa lebih detail lagi bahas yang boleh. Sumber-sumbernya itu apa aja ya? Sumber-sumbernya, oke. Jadi saya sering ditanya sama orang, oke. Kenapa orang ini misalnya ya, kalau yang di ekstrimnya orang tanya begini, kenapa si A bunuh diri? Gitu. Kenapa si A mengakhiri hidupnya atau berusaha mengakhiri hidupnya, atau kenapa si A itu kok jadi menderita gangguan jiwa dan sebagainya begitu. Nah, teman-teman harus mengerti, ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari pertama-tama itu kita biasanya orang dimulai dengan stres ringan terlebih dahulu. Oke, stresnya itu bisa karena macam-macam, bisa. Jadi tahapannya ya. Betul. Okay. Stres itu bisa karena putus pacar, bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, dan alasannya bisa banyak banget. Dan itu stres itu kalau dibiarkan berkelanjutan lama, maka dia akan menjadi stres berat gitu aja ya. Dan stres berat itu kalau dibiarin lagi, tidak ditolong, dalam arti tidak ada support system yang baik, tidak ada orang yang mendoakan, tidak ada orang yang menolong, mengkonseling, dan lain-lain, maka itu bisa menjadi stres berat. Dan stres berat juga kalau diterus-teruskan bisa menjadi stres berat sekali, atau kita sebut itu hyper stress. Ya, stres itu pada dasarnya ada 4, teman-teman ya. Distress itu yang tidak baik, lalu ada eustress itu baik. Jadi eustress itu stres baik. Jadi seperti kita sekolah, kerja, pelayanan, itu kan ada unsur stresnya. Harus bangun pagi, harus ujian dan lain-lain. Lalu ada lagi hyper stress itu yang stres buruk dikali 10 begitu. Lalu yang terakhir tuh hypostress ya. Hypostress itu orang yang kekurangan stres. Jadi kekurangan stres juga tidak baik sebetulnya. Oh gitu ya? Iya. Ada juga orang kekurangan stres. Ada juga, biasanya orang yang sudah pensiun gitu. Ya, itu. Nah, mereka hypostress, mereka ujungnya bisa demensia dan lain-lain. Nah, jadi bicara tentang stres berat, lalu bisa jadi hyperstress, diterusin lagi bisa menjadi gejala depresi. Gejala depresi kalau dibiarkan, tidak diobatin dan tidak ditolong, lama-lama menjadi depresi dan depresi berat, dan nantinya bisa menjadi gangguan jiwa itu. Tapi gangguan jiwa itu pun 1 dari 4 orang mempunyai kecenderungan lebih untuk kena gitu. Iya, justru talk show ini kan ngobrol bareng ini ada supaya mereka, teman-teman yang dengar ini nggak ngalamin gangguan jiwa ya. Harusnya tidak. Ujungnya begitu. Ya, jadi waktu masih tahap stres kita udah obatin dulu gitu. Betul, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Gitu ya. Jadi kita tahu kalau ujungnya kan kalau sampai bisa gangguan jiwa ya kita doain hari ini jangan yang sampai gangguan jiwa ya. Betul. Kalaupun ada atau Anda mengenal seseorang yang memang mengalami gangguan jiwa, jangan hilang harapan. Semua itu bisa ditolong ya. Semua bisa ditolong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Amin. Terus gimana? Menarik banget nih. Ya. Oke, kita lihat sedikit.
Saya bagikan cepat saja. Ada berapa ini? 5 kalau nggak salah ya. 5 takut ya. Oke, ada 5 rasa takut yang seringkali dialami oleh orang. Oke, yang pertama adalah namanya the fear of inadequacy atau merasa kurang, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu begitu. Jadi seringkali kita merasa tidak mampu aja gitu. Oke, itu sering ini juga ngalamin ya. Jadi kayak kita yang tadinya saya misalnya contoh, saya kan ayah, saya Dedi, saya seharusnya memberikan makanan kan, support buat keluarga. Tapi hari ini kan juga kalau misalnya ada seorang ayah yang di layoff kan itu juga artinya ada rasa inadequacy, tidak sanggup, itu juga bisa menimbulkan ketakutan ya berarti ya. Bisa ya. Jadi kita merasa apakah aku sanggup melalui ini menjadi ayah yang baik, menjadi ya dan macam-macam ya. Oke. Terus jadi itu salah satu sumber dari rasa takut. Betul. Adalah kalau ada rasa tidak sanggup itu. Iya, salah satu bentuk. Salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya adalah yang sering dialami orang adalah fear of inadequacy, merasa tidak mampu, merasa kurang. Yang sering kali juga dialami sama orang adalah fear of disapproval atau takut ditolak. Takut ditolak. Ya, takut ditolak ini itu dialami oleh banyak orang sih. Ya, orang takut penolakan. Kadang-kadang kita pikir kita ini bisa dibilang begini, kita ini takut ditolak atau sebetulnya persetujuan siapa yang kita cari di dalam hidup ini. Banyak orang mencari persetujuan orang tuanya, gitu. Jadi kerja mati-matian karena mau membuktikan misalnya, atau mau membuktikan ke orang lain bahwa aku bisa, atau membuktikan ke mertua, atau membuktikan ke orang di tempat pekerja, bahkan di pelayanan juga mau membuktikan. Jadi fear of disapproval itu sering. Nah, saya kasih satu cerita cepat aja ya. Kita ini orang suka mencari approval dari orang. Kita suka cari pengakuan. Sebetulnya penting nggak pengakuan itu? Ya, tentunya bisa dimengerti bahwa itu suatu yang kita anggap penting. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, dia itu mengajarkan bahwa di Galatia 6 ayat 14 itu ditulis jelas. Paulus berkata, sekali-kali aku tidak akan bermegah atas apapun kecuali salib. Sebab olehnya dunia sudah mati bagi aku dan aku bagi dunia. Maksudnya begini, kita ini sebetulnya bermegahnya karena ada orang yang mau membayar harga untuk kita. Jadi itu penting. Ada satu cerita bagus, itu satu orang hamba Tuhan, dia melayani di sebuah persekutuan. Persekutuan ini persekutuan pemain bola profesional ya. Football, American football yang badannya gede-gede itu. Jadi mereka semua berkumpul. Nah, Anda mesti mengerti, orang kalau profesional atlet itu yang dikejar itu adalah approval atau minimal achievement. Mereka mengejar achievement, mereka mengejar statistik, mereka mengejar bayaran, mengejar ketenaran, itu yang mereka kejar. Tapi ini perkumpulan atlet-atlet Kristen ini, si hamba Tuhan ini tanya sama mereka satu pertanyaan, ya. Dia tanya begini, siapa di sini yang tahu nama papanya dan tempat lahirnya? Lalu banyak tangan yang terangkat, semua kebanyakan tahu. Lalu dia tanya satu pertanyaan, siapa di sini yang tahu nama kakeknya dan tempat lahir kakeknya? Nah, banyak tangan mulai turun. Lalu dia tanya pertanyaan ketiga, siapa di sini yang tahu nama kakek buyutnya dan tempat lahirnya? Kebanyakan tangan justru sudah turun kali ini. Lalu dia membuat suatu poin ya. Poin dia adalah dia berkata, dia mengatakan bahwa sebetulnya kita manusia itu hanya dikenang tidak lebih dari 3 generasi. Jadi approval siapa yang kita cari ini hari ini? Sebetulnya kalau mau cari benar-benar mau cari approval, ya kita cari approval Tuhan aja. Yang sebetulnya sudah approve kita melalui anaknya sih. Tetapi kalau mau menyenangkan, biar kita murni menyenangkan Dia, itu tentunya baik ya. Dan itu membuat kita lebih tenang juga ya. Jadi identitas kita itu juga penting. Kita ini seharusnya aman karena kita ini udah diterima. Betul ya. Kita udah diterima tanpa harus membuktikan achievement kita seperti apa. Bukan berarti achievement nggak penting gitu ya. Tapi banyak orang kita fokusnya sama achievementnya itu sehingga
ketika kita nggak capai malah khawatir, malah takut, exactly. malah galau gitu ya di dalam kehidupannya ya. Jadi itu takut hidup tidak maksimal, belum maksimal dan lain-lain. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi sumber ketakutan nih, Pak Jan? Ya, tadi itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah, nah ini yang berkaitan dengan yang kita alami sekarang. Fear of unexpected change, atau takut perubahan yang tidak diduga. Gitu. Ya, seperti yang kita alami sekarang, bukan? Jadi ini siapa yang sangka berapa bulan yang lalu kita akan di-lock di rumah seperti ini kan. Gitu. Jadi unexpected change itu terjadi, teman-teman, di dalam hidup ini banyak sekali terjadi. Kalau bukan karena hal ini juga ada banyak hal lain. Jadi kita tidak bisa tutup mata juga gitu, mengatakan bahwa hanya karena kita ini orang Kristen atau kita hidup baik-baik maka unexpected perubahan yang tidak diduga itu tidak mungkin terjadi. Kenyataannya itu akan selalu terjadi sih dari waktu ke waktu ya. Ya, itu yang ketiga ya. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak ingin membuat kita takut. Ya, dia memberitahu pada kita jangan takut. Dia beritahu terus dan menerus. Tadi saya baca Matius 6. Hal kekhawatiran itu bagus sekali, ada 3 kali dia berkata jangan khawatir, jangan takut. Ya, bagus sekali di sana. Tapi kalau change ini sebenarnya normal ya terjadi buat manusia itu. Iya. What do you think? Well, yes, it's normal, of course. Ya, kalau dilihat dari sejarah itu normal. Meskipun ada satu fakta yang menarik bahwa 19 century abad ya, betul ya, 19 century digabung jadi satu, semua kematian yang terjadi karena manusia ya. Itu 20th century angkanya lebih daripada 19 century di combine. Ya, karena kita tahu sendiri di antara tahun 1900 sampai 2000 itu kan banyak terjadi Hitler dan lain-lain. Jadi calamity-nya banyak sekali itu. Normal, tapi every season punya statistiknya beda-beda. Ya, itu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ini kan Tuhan di atas musim-musim dalam kehidupan kita. Jadi walaupun hari ini kita mungkin ngalamin musim yang kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa pahamin, mungkin winter gitu ya. Jadi musim dingin yang mungkin susah semuanya, nggak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Tapi di setiap musim ini pun juga Tuhan hadir. Tuhan bisa beracara di tengah-tengah kita juga ya. Oke. Next apa lagi Coach John? Nextnya takut kehilangan kendali. Banyak orang takut kehilangan kendali, hilang kontrol. Kontrol. Nah, perhatikan nih, control is an illusion. Kendali itu suatu tipuan. Maksudnya pada waktu kita berpikir kita bisa mengendalikan sesuatu, sebetulnya dalam hidup ini kita tidak bisa mengendalikan apa-apa. I see. You cannot. Saya beri contoh cepat ya. Dulu di rumah sakit ada orang datang, orang masih sehat, digigit oleh serangga, mungkin berapa senti begitu. Lalu beberapa hari kemudian orangnya meninggal karena gigitan, ya mungkin karena sesuatu gitu, tapi yang pasti awalnya dari sana. Jadi tidak nyangka ya. Tapi kalau teman-teman coba lihat, itu ada satu orang namanya Bill Wilson, pernah dengar ya? Bill Wilson, dia itu kalau nggak salah dia waktu kecil itu banyak hal yang sulit terjadi dalam hidupnya. Dia waktu kecil sama mamanya dibawa pergi ke pinggir jalan, lalu sama mamanya dibilang kamu stay di sini, terus mamanya pergi nggak pernah kembali, anaknya ditinggal. Habis itu dia dipungut oleh sebuah gereja, digedein di sana. Lalu waktu besar dia jadi pelayan Tuhan yang jemputin anak-anak jalanan untuk pergi ke Sunday School. Nah, suatu ketika dia dipojokin di suatu alley, di gang begitu, ketemu orang yang salah. Lalu dipojokin sama segerombolan geng, mereka bawa pistol, dimasukin ke mulutnya, pelatupnya ditarik, orangnya masih hidup. Jadi kontrol sebetulnya adalah sebuah ilusi. Maksudnya adalah kita berusaha untuk kontrol hidup kita kontrol anak-anak kita kontrol kesehatan kita. Semua itu baik kalau dilakukan sampai satu titik di mana itu bertanggung jawab. Tapi sebetulnya kita nggak bisa tahu besok kita masih ada atau enggak. Tapi itu yang sering ditakutkan sama orang. Takut hilang kendali.
Jadi ya memang saya ngelihat sih mungkin kita ngalamin musim ini bagus juga sih. Bahwa selama ini kita merasa aman karena everything is under control. Exactly. Ya kan, kita semua ngerti, paham apa yang terjadi, besok mau makan apa, besok gajinya kayak gimana, karena everything is in our hand, is our control. Dan waktu kita ngomong God is in control, itu baru teori sih kayaknya ya. Nah, makanya hari ini walaupun nggak mudah nih kita ngadapinnya. Jadi saya juga buat teman-teman juga yang dengerin ini juga hari ini mungkin apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita adalah bukan hanya kita berkata di lidah bibir kita bahwa God is in control in our life gitu ya, tapi kita benar-benar masuk dalam suatu pembelajaran yang kita tahu bahwa manusia ini tidak punya kendali, tidak punya kuasa, dan semuanya ini benar-benar kuasa dari Tuhan yang maha kuasa itu di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan itu jahat juga, bukan berarti Tuhannya control freak gitu, bukan sih. Tapi there's something in our life yang kita benar-benar berkata waktu kita nyanyi lagu I surrender all, itu benar-benar hari-hari ini artinya berbeda banget dari dulu. Kalau dulu mungkin I surrender all, tapi masih everything is good, tangannya masih pegang, masih itu. Tapi kali ini globally ya, mau nggak mau kita harus buka tangan kita dan berkata God, we are nothing, benar-benar kita nothing, dan Tuhan yang kendali dalam kehidupan kita. Virus yang nggak kelihatan gitu aja kita nggak bisa takut. Iya, betul. Virusnya sebenarnya kan kayak saya baca, virusnya ini gampang sekali sebenarnya matinya gitu ya. Kena alkohol dalam berapa detik, sabun berapa menit aja udah mati gitu. Tapi spread so fastly, cepet banget, dan dampaknya sampai hari ini kita hadapin gitu ya. Tapi di sini kita belajarlah, kita benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Iya. Oke, itu tadi yang keempat ya. Yang kelima gimana? Betul, yang keempat tadi ya. Jadi ingat teman-teman, kita tidak bisa kendalikan keadaan, tapi kita lihatnya kepada Dia yang pegang kendali ya. Jadi kita pegangan sama Tuhan erat-erat, dan kita bisa muncul rasa aman di sana. Yang terakhir, itu bentuk daripada rasa takut yang sering kali dialami adalah takut dikecewakan. Sering sekali begitu. Takut dikecewakan. Maksud saya takut dikecewakan lebih spesifiknya begini. Kalau kita minta berdoa sama Tuhan, kita berani minta enggak? Berani dong. Berani ya. Berani. Tapi untuk beberapa orang mereka mau minta itu nggak berani. Gitu, karena mereka takut. Contohnya di Alkitab itu si Zakaria suami dari Elizabeth, itu waktu didatengin sama si malaikat bilang kamu akan punya anak, ya. Lalu dia agak mikir, masa sih, karena dia merasa sudah pernah kecewa berkali-kali sebelumnya. I see. Nah, seperti halnya si Sarah dari Abraham juga, pada waktu beberapa pria-pria itu datang pada Abraham di tenda dan mengatakan bahwa kamu akan punya anak, dia dengar kan? Waktu dia dengar dia ketawa. Lalu ya tentunya ada ya, Tuhan berkata pada dia, adakah sesuatu yang terlalu sulit buat aku? Cuman kadang-kadang kita jadi takut untuk minta. Mungkin Anda juga takut untuk minta kalau berdoa. Tapi ingat ya bahwa iman kita itu menyenangkan Dia. Jadi Anda dan saya boleh memberanikan diri untuk menghadap tahta kasih karunia. Kita bisa minta sama Tuhan sesuatu dengan pengertian begini. Pada akhirnya, doa itu yang sulit kalau akhirnya diberi biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, itu sebetulnya penting sekali. Karena dengan mengatakan bagi kita, Anda bisa minta apapun karena iman menyenangkan Tuhan. Minta apapun deh, yang baik, yang Anda merasa baik. Tapi pada akhirnya diakhiri dengan biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu membuat kita jadi tidak berusaha pegang kendali tadi yang nomor 4 itu. Bahwa mungkin kita tahu yang terbaik buat kita, menurut kita, tapi Tuhan tahu yang lebih baik kadang-kadang gitu ya. Jadi takut dikecewakan itu yang nomor 5 seringkali dihadapi oleh orang sih. Thank you, bagus banget nih. Jadi udah catat belum ya? Ada 5
sumber rasa takut gitu ya. Yang pertama adalah takut in fear of inadequacy, karena merasa tidak mampu. Itu takut yang pertama. Yang kedua, takut ditolak, fear of disapproval. Banyak kita mencari penerimaan dari orang, tapi begitu nggak diterima atau nggak achieve gitu ya, kita merasa ditolak, dan itu membuat satu khawatir dan anxious, jadi cemas di hati kita. Yang ketiga itu takut karena ada satu perubahan yang tidak terduga, unexpected change ya, ada perubahan yang kita nggak harapkan, seperti hari-hari ini kita ngalamin gitu ya, semuanya berubah total drastis dalam waktu 2 minggu ini, globally. Dan ini nggak pernah terjadi dalam human race, rasanya nggak pernah ada ya dalam sejarah manusia. In our lifetime ya, nggak gitu ya. Jadi yang ketiga adalah takut karena ada hal-hal yang berubah yang kita tidak harapkan. Yang keempat, takut karena kehilangan kendali. Banyak dari kita pengen merasa nyaman, merasa tenang kalau semuanya kita bisa kendalikan. Tapi hari-hari ini kita rasanya Tuhan rasanya nggak bisa dikendalikan, tapi kita tahu God still in control, dan kita belajar untuk autopilot untuk cruise ini ya, berarti ini ya, sama Tuhan gitu ya. Dan yang terakhir adalah fear of being disappointed. Takut kalau kita ini dikecewakan sama Tuhan atau sama orang lain. Itu mungkin dari 5 ini yang menimbulkan rasa takut di hati kita. Coba Anda dari 5 ini Anda ada berapa? Ada 3, ada 2, ada 1 gitu ya. Nah itu hari ini 5-5-nya kita akan kikis ya. Kita akan doakan sehingga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas di dalam kehidupan Anda semua gitu ya. Oke, kuncinya gimana? Kalau kita udah tahu tadi sumber dari rasa takut, kuncinya gimana untuk kita bisa nggak punya lagi fear, nggak punya lagi rasa cemas, anxious ini di dalam kehidupan kita. Oke, saya jelaskan beberapa. Fear-nya itu bisa kita kalahkan. Prinsipnya kita mau ganti fear menjadi faith. Amin. Dari rasa takut menjadi iman, kita ganti dulu. Ada beberapa saya berikan tips, lalu nanti saya berikan core value-nya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tipsnya tentunya kita harus surrender. Surrender hidup kita sepenuhnya setiap hari. Itu harus kita surrender ke Tuhan. Surrender itu kita serahkan. Tuhan, saya serahkan ini hidupku, aku tidak akan berusaha untuk pegang erat-erat. Sebaliknya aku akan serahkan ke Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, ini tips ya, sering-sering dengerin lagu. Kenapa? Karena worship itu penting. Kalau masih ingat ceritanya Raja Saul dulu, kalau dia lagi depresi, Raja Daud datang, dia nggak melakukan apa-apa. Dia tidak konseling, dia tidak tanya, meskipun konseling boleh juga, tapi itu bukan bagian dia. Dia main kecapi dan dia mulai nyanyi, dan itu bisa menenangkan jiwanya ya. Oh, ini lagu penyembahan ya, bukan lagu dugem gitu kan? Lagu dugem itu jangan kalau itu. Salah lagu ya, salah playlist ya. Jadi ada masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi gitu ya. Ya, atau at least dengerin terus lagu. Sekarang kita aksesnya banyak sekali, ada Spotify, ada YouTube, ada semua. Oh bener. Kadang sampai gini loh, ada momen sih di dalam kehidupan saya itu emang berdua takut, khawatir, itu udah sampai nggak bisa nyembah. Udah istilahnya air mata aja udah kering gitu ya, udah nggak tahu mau berkata apa-apa. Ada momen juga kayaknya udah doa juga kayaknya mental aja ke langit-langit mental, ke tembok mental gitu ya. Udah nggak kayaknya jalan tuh tertutup, jadi ngalamin tuh kayak gitu ya. Tapi memang at that time waktu John ini ngomong ini, saya baru jadi ingat. Ya saya tetap aja ya dengerin musik walaupun tuh kayaknya dari sini keluar sini gitu loh, dari sini keluar sini, dari sini keluar sini gitu ya. Tapi somehow it really built me up tanpa saya sadari. Ya. Betul. Karena ada yang ditulis begini, praise is the antidote for panic. Ya, jadi praise maksudnya puji-pujian itu adalah antidote penawarnya. Penawarnya panik. Pada waktu kita panik, kita praise itu beda. Kalau kita misalnya contoh kita pergi ke gereja, kita panik gitu, sesuatu lah, entah karena habis marah atau kita takut terlambat. Tapi begitu masuk di gereja dengar orang keplok-keplok tangan gitu ya, tepuk tangan gitu,
Itu penawarnya itu menjadi I anti see, khotbah. I see. Lalu- Tapi sekarang gereja lagi tutup nih. Lagi tutup, ya. Gimana jadinya? Live streaming. Live streaming ya. Tapi katanya Live streaming, orang ya. yang live streaming nanti masuk surganya juga suruh live streaming di luar. Dari depan gitu. Tapi di sini kita jadi lebih menghargai keberadaan kita di gereja juga sih ya. Bisa bertemu ini enak ya. Bisa bertemu itu luar biasa. Bisa bertemu begini aja enak. Tapi ini bukan bromance ya teman-teman. Gitu. Ya, ya. And katanya worship is the cure for worry. Oke. Oke. Is apa? Cure. Cure. Penyembuh. Oke, yang menyembuhkan. Jadi, menyembuhkan khawatir. Oke. Oke. Worship. Worship is the cure for worry. Kenapa? Karena pada waktu kita menyembah kebesaran Dia, kita sadar bahwa Dia besar. Kalau Dia besar, maka kita mulai sadar bahwa untuk apa ya khawatir? I see. Karena Dia lebih besar daripada yang kita khawatirkan. Oke, jadi dengan worship itu masalah yang besar itu jadi kecil. Jadi kecil. Karena worship itu kita mendekatkan diri sama Tuhan yang besar sehingga Exactly. masalah kita Kelihatan kecil. Ya. kelihatan kecil karena kita ada di pihak Tuhan yang memberikan kita Iya, kekuatan. Oke, betul. that's good. Jadi Oke. worship itu teman-teman sering dengarkan lagu aja terus ya. And kalau saya sih telinga saya nggak bisa berhenti dengerin lagu. Jadi masuk mobil dengerin lagu, di kantor dengerin lagu, di rumah. Oke. I think itu menolong sekali. Oke. Oke, yang ketiga kita pegang janji Tuhan. Hmm. Oke, saya tahu klise sekali di gereja sering dikatakan pegang janji Tuhan. Tapi benar pegang janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana? Kalau saya tipenya bukan begini. Janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan kita kesembuhan, memberikan itu juga janji Tuhan. Tetapi yang begitu saya masih berkata bahwa biarlah kehendak Tuhan terjadi. Saya pegang dua janji Tuhan. Yang pertama, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Ini akan menghilangkan banyak rasa takut. Jadi di masa-masa seperti apapun, kekhawatiran bisa masuk, bisa kita alami, ketakutan juga bisa. Tetapi kalau kita pegang satu janji ini, Roma 8 ayat 28, kita akan berkesimpulan akhirnya bahwa apapun yang kita alami sekarang, baik itu kehilangan sesuatu, banyak hal tidak menentu, tapi kita pegang janji Tuhan bahwa pada akhirnya Dia turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan. Amin. Gitu Amin. ya. Jadi apapun juga hari ini yang kelihatannya buruk, yang kelihatannya nggak masuk akal, yang kelihatannya kok aduh parah banget gitu ya. Tapi let's believe, mari kita percaya untuk semuanya bahwa ini semua nanti Iya. it will turns out to be a good thing. Pasti begitu. Amin. Pasti Amin. begitu. Amin. Sekarang pun sudah bisa kelihatan sedikit-sedikit ya. Ya. Banyak keluarga, banyak spend waktu bersama dan lain-lain. Tapi tentunya ada yang lebih besar. Dan yang kedua, janji Tuhan yang harus selalu kita pegang adalah Dia akan datang lagi. He will come again. Oke, dan semua ini akan over. Antara Dia datang duluan atau kita kembali ke Dia. Oke. Jadi either way, ini semuanya sifatnya temporary. Itu soothing sekali, itu enak. Setiap kali kalau kita stres sesuatu, takut sesuatu, ambil waktu sejenak, tenang dan berkat, pikir bahwa ini semua transit dan temporary. It's going to be okay. Ada orang berkata begini, I have read the last page of the Bible. Aku sudah membaca halaman terakhir di Alkitab. It's going to be okay. It's going to be okay. Oke, jadi yang poin ini bagus banget sih. Rema yang saya dapat dari Coach John ini bukan berarti Tuhan Yesus datang dan kita diangkat gitu ya. Bukan gitu. Itu maybe yang tersirat gitu ya. Betul. Tapi rema yang saya dapat ketika dengar ini nih itu adalah bahwa there is in this life there is temporary thing then there is eternal things. Exactly. Dan yeah. kalau kita fokus hari ini worried kita karena hal-hal yang temporary gitu ya. Don't worry about it karena we have to focus our eyes juga ke sesuatu yang eternal. Yang eternal. Eternal yang makanya hari ini mungkin juga Tuhan ingin kita reprioritize everything in our life gitu ya. Right. Kita worry about kita makan apa, kita worry about pekerjaan kita worry about usaha kita worried about semuanya deh hari-hari ini gitu ya. Tapi kita nggak pernah worried nanti eternalnya kayak gimana, hubungan kita sama Tuhan gimana. Betul. Nah mungkin hari ini kalau kita lulus dari ujian ini, kita pulang dengan satu pelajaran lah ya. Abis ini ketika ini lewat, let's focus on eternal things gitu ya. Kita dari sekarang ini ya udah let's focus our eyes on eternal things yang sebenarnya itu lebih valid, lebih penting dalam kehidupan kita, lebih essential dalam kehidupan kita ya. Betul. Oke. Ya. Jadi itu nomor 3 dan yang terakhir. Oke, yang terakhir.
adalah begini, berhenti mendengarkan suara-suara takut, oke, suara-suara ketakutan di dalam pikiran Anda. Stop listening to the voices of fear. Oke. Voices of fear itu bisa datang dari luar atau dari dalam. Kalau dari luar kita tahu lah, broadcast, hoax, berita itu memang negative news sells, jadi berita yang negatif itu cenderung lebih menjual. Oke, saya paham itu memang dari luar, tapi itu masih lebih mudah difilter daripada yang di dalam. Yang di dalam itu adalah di dalam pikiran kita sendiri yang seringkali banyak munculnya itu muncul lebih negatif. Imajinatif lagi. Lebih imajinatif jadinya. Lebih heboh di dalam gitu. Jadi yang kecil jadi dibesar-besarkan karena imajinasi. Karena imajinasinya. Jadi makanya tadi kamu bilang kan bahwa 90% dari khawatir kita itu karena kan mulai dari pikiran kita yang imajinatif tadi itu, tapi 90% malah nggak kejadian. Betul. Jadi teman-teman, saya kasih bagian terakhir. Ini yang penting sekali ya. Oke. Saya bukan ahli neuro atau expert dalam brain. Meskipun saya kepingin belajar tentang brain lebih. Tapi ada satu bagian yang kita mesti mengerti. Oke. Saya jelasin sedikit, ini agak ilmiah sedikit. Saya tidak ada gambarnya di sini. Tapi kalau Anda lihat brain, otak itu komponennya itu kan banyak. Ada depan, ada belakang, ada kanan kiri gitu. Kalau saya gerakin tangan kanan tuh otak kiri yang suruh instruksikan dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokus dua bagian, bagian depan dan bagian tengah. Kita bilang aja depan sama belakang. Bagian depan itu namanya prefrontal cortex. Dia itu tanggung jawabnya adalah mengelola logika, rasional sama akal sehat. Bagian belakangnya itu, yang belakangnya dari yang depan itu, jadi tengah itu namanya limbik. Nah, limbik ini itu letaknya perasaan kita, lalu letaknya emosi kita juga di sana. Air mata juga di sana. Kalau kita keluar air mata itu karena bagian otak itu yang terpicu untuk mengeluarkan air mata ya. Jadi ini depan belakang. Nah, setiap hari kita itu perang depan dan belakang, terus perang. Perang terus. Misalnya nih, misal Komil sama istri lagi nonton film drama yang sedih banget gitu ya, drama Korea gitu, atau drama lain-lain Taiwan. Kita nonton, lalu dramanya tuh sedih banget, Nah tergantung nih yang mana. Si Komil mungkin memprosesnya dari pakai otak yang limbik yang bagian belakang, maka dia nggak lama kemudian akan muncul air mata. Sedangkan Cijuluannya dia memproses pakai otak bagian depan, lalu dia ngeliatin Komil dan mengatakan, lu ngapain nangis? Kebalik, kan cuma film, kebalik. Tapi nggak bisa dia di depan saya. Iya. Nah terus lagi nangis soalnya. Jadi itu depan sama belakang tuh perang terus ya. Sekarang kalau Anda sudah paham itu, harusnya kita bisa mengerti. Takut itu letaknya di satu bagian otak. Yang harus dikalahkan oleh otak bagian satunya. Bagian satunya ini kalau kita masukkan mendengarkan voices of fear, suara-suara takut, maka dia akan jadi enlarge ya. Kita baca news yang negatif, kita pikir yang negatif, heboh, imajinatif kemana-mana, maka bagiannya akan gede dan dia akan muncul suatu rasa takut yang berlebihan, anxiety jadi muncul. Nah, cara mengobatinya adalah bagian depannya mesti diisi, teman-teman. Diisi terus. Diisinya dari mana? Bisa di dalam berita-berita yang positif, kata-kata positif dari lagu dan lain-lain. Itu waktu dengerin lagu tiba-tiba kok rasanya enak karena depannya yang diisi. Diisinya di sini nih. Diisinya di sini. Saya tutup dengan satu kesaksian pribadi. Waktu kita ada berapa ya? Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit, saya tutup dengan satu kesaksian pribadi, teman-teman. Sekitar berapa ya? Mungkin 17-18 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, saya ini pasien depresi sebetulnya selama 6 bulan. Selama 6 bulan saya tahu sepanjang hidup saya. Jarang orang yang tahu ini ya. Jarang orang tahu ini. Atau sudah beberapa kali saya kasih tahu di mimbar sih, tapi mestinya ya masih jarang. Saya itu tiba-tiba bisa muncul satu rasa takut yang berlebihan hebat gitu. Lalu bawaannya itu gelisah luar biasa, sulit dijelaskan, maunya di dalam kamar saja, merenung di sana,
membayangkan hidup ini untuk apa dilanjutkan. Oke. Singkat cerita, saya kontak ke pendeta saya, gembala saya di Kanada dulu. Lalu dia bilang sama saya, ambil pen sama kertas, tulis ayat-ayat. Lalu dia tulis ayat-ayat, dia suruh saya tulis ayat-ayat, saya salin semua, terus dia bilang, baca ini terus setiap hari sebanyak mungkin. Dan nanti suatu hari, pesannya simpel sekali, dia bilang, suatu hari nanti otakmu akan buka, karena kebenaran itu akan membebaskan kamu. Jadi untungnya saya nurut. Jadi saya baca itu sehari itu puluhan kali. Ayat-ayatnya itu saya salin di kertas, saya ketik, saya masukkan di kantong saya bawa kemana-mana. Sekarang masih ada di Alkitab, saya buat kenang-kenangan. Setiap kali perasaan mulai gelisah, nggak enak, saya baca. Ada perasaannya berubah? Tidak. Tapi saya baca terus selama berapa bulan, kurang lebih jalan 3 bulan. Kemudian suatu hari saya tiba-tiba pop open di sini waktu saya dengar lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Saya baru sadar 1 Yohanes 4 ayat 18, mungkin saya tutup dengan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, karena ketakutan mengandung tuduhan, dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Jadi itu membebaskan saya. Firman Tuhan, penjelasannya adalah otak bagian depan saya sudah jauh lebih jernih, bisa menguasai bagian belakang saya yang kelam dengan rasa takut tersebut. Ya, jadi saya berdoa buat Anda yang mengalami hal-hal yang sama, mungkin takutnya ringan juga nggak apa-apa. Jangan pernah berhenti mengisi otak bagian depan dengan kebenaran. Itu nanti yang akan bisa mengalahkan rasa takut. Amin. Jadi ini kan juga ada ayat-ayatnya ya. Tadi yang waktu Ada. itu John WhatsApp ke saya, bukan? Betul. Nah, nanti kita post ya. Boleh. Ayat-ayatnya ya. Saya sudah post di Instagram saya kalau mau di screenshot, tapi nanti di post lagi. Oke, nanti akan kita Ko John udah post di IG story-nya ya. Di IG feed-nya ya. IG feed-nya. Oke, nanti dari Instagram saya akan post ayat-ayat yang Ko John membantu Ko John selama dia ngalamin depresi, ngalamin rasa takut, sehingga dia bisa keluar dari depresi itu ya. Jadi nanti check it out di Instagramnya Komil atau Instagramnya Ko John nanti ya. Yeah, we share it in the stories ya. Oke, mungkin terakhir saya akan tutup. Kita tutup dengan doa juga gitu ya. Tapi saya mau share satu ayat firman Tuhan ya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, ini bunyinya begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ini ayat ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di ayat 7 ini luar biasa. Tadi kan Ko John juga ngomong surrender. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, jadi saya mau kasih ilustrasi sebentar nih. Misalnya ini kekhawatirannya kita nih ya. Oke, ini kekhawatirannya nih gitu ya. Ini tempat tisu sih, tapi anggap ini kekhawatiran gitu ya. Masing-masing kita hari ini punya kekhawatiran, dan kekhawatirannya dibawa di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, anggap Ko John nih Tuhan gitu ya. Jadi firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan nih, terima ya. Nah, itu kan jadi kekhawatiran ada di mana? Ada di Ko John kan, bukan ada di saya gitu ya. Jadi waktu kita menyerahkan, seharusnya di hati ini kita tidak khawatir, kita tidak perlu takut. Kata kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, tapi jangan seringkali kita jadi orang Kristen nih, kita masuk sesi seperti ini dikuatkan, kita masuk ke gereja, kita wah imannya nambah gitu ya. Tapi keluar dari pintu gereja, selesai streaming ini, live streaming ini, kekhawatirannya diambil lagi, gitu ya. Dibawa pulang lagi gitu ya. Hari ini kita sama-sama mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan please jangan diambil lagi. Oke? Jangan diambil lagi. Selesai. Ya, jangan diambil lagi. Jangan diambil lagi. Nah, hari ini kita saya akan tutup dengan dengan doa, dengan kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Karena karena saya ini bukan
bukan singer, bukan worship leader. Anda semua diberkati ya sesi hari ini ya. Thank you buat Kojon yang udah datang gitu ya dari live streaming. Untung tetanggaan deket banget gitu ya. Hari ini kita mau berdoa sama-sama. Kita punya 10 minutes, 10 minutes to pray. Jadi kita akan doa sama-sama. Kita akan nyembah satu lagu yang dinyanyikan oleh teman saya, Sari Simorangkir, judulnya Kaulah Harapan gitu ya. Kita sembah Tuhan sama-sama ya, dimanapun Anda berada. Saya mau ngajak kita sembah Tuhan sama-sama. Yuk. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dimanapun Anda berada, saya mau ngajak kita sembah Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang melepaskan kami dari segala masalah kami. Kau Allah yang memberikan kami kelegaan. Kau Allah yang memberikan kami terobosan. Kau Allah yang memberikan kami mujizat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dimanapun Anda berada hari ini,
Komil sama Ko John akan berdoa buat kalian semua. Bapak, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Hari ini kami tidak mengerti apa yang mereka hadapi, berapa beratnya, berapa ringannya, berapa stressfulnya mereka, berapa ketakutan atau kecemasan yang ada di hati mereka. Tapi hari ini ya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, dan bukan hanya Engkau Allah yang mengerti, tapi Engkau Allah yang peduli. Engkau sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap anak-anak-Mu. Hari ini serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya. Serahkanlah rasa takut-Mu kepadanya. Dan pada saat hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk terobosan, kekuatan dari Allah turun pribadi demi pribadi ya Tuhan. Dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain ya Tuhan. Berkati setiap pribadi demi pribadi, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, dan berkati Tuhan semua usaha mereka. Hari ini Tuhan, berikan mereka hikmat, jalan keluar, kirimkan orang-orang untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. John, berdoa. Boleh? Tuhan, hamba berdoa buat setiap teman-teman yang lagi nonton sekarang. Apapun yang mereka alami, kami tahu ya Tuhan bahwa kasih-Mu yang sempurna itu melenyapkan rasa takut. Amin. Hamba berdoa ya Tuhan supaya Engkau berbicara kepada setiap hati dan pikiran, materaikan dalam kehidupan mereka suatu pengetahuan yang jelas bahwa Engkau mencintai mereka dengan sempurna. Tidak ada yang perlu mereka takutkan berlebihan. Amin. Khawatir sedikit-sedikit kami paham ya Tuhan, itu pasti itu manusiawi. Namun pada akhirnya kami bisa berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka kami belajar hari ini untuk mengasihi Engkau. Kami tahu juga Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Jamah mereka, Alkitab berkata bahwa jangan khawatir, jangan takut, itu sebuah perintah. Maka itu suatu keputusan yang kami ambil untuk berpegang pada kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatu yang kami alami ini sifatnya sementara. Biarlah iman kami bertumbuh, tambahkan iman di dalam kehidupan setiap kami. Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan yang pegang kendali. Kami mau memandangkan mata kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang lebih besar daripada semua masalah yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati suatu kuasa Tuhan mengalir kepada setiap orang yang menonton di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you John untuk bisa datang ke sini. Buat teman-teman juga thank you yang udah menyaksikan tayangan IG Live. Hari Kamis depan akan ada sesi IG Live lagi di Instagram saya dengan teman ngobrolnya nanti Kamis adalah Pak Andreas Nawawi. Temanya adalah melalui badai ekonomi. Jadi Pak Andreas adalah konsultan di bidang properti, pengalaman bisnisnya banyak sekali. Kemarin saya call sama dia dan dia bersedia. Jadi Kamis depan sampai jumpa lagi. Kita akan bicara yang lebih ke ekonomi. Gimana sih caranya kita bisa menang lewati badai ekonomi ini gitu ya. Jadi excited untuk bisa ngobrol bareng. Semuanya narasumbernya teman-teman aja gitu ya, ditodong aja, mereka mau ya udah, puji Tuhan gitu ya. Oke, see you again sampai hari Kamis beberapa hari lagi. Oke, Tuhan berkati ya. Thank you, appreciate buat Ko John ya, luar biasa. Oke, God bless, God bless. Bye. See you.